Pertanyaan tentang bagaimana menghindari kehabisan topik saat berbicara dengan wanita mungkin terdengar seperti pertanyaan paling polos yang bisa Anda ajukan, karena jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Begitu Anda selesai menonton video ini, Anda akan tahu persis apa yang harus dilakukan dan akan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya tanpa harus menghadapinya lagi. Namun ada satu hal yang saya tidak ingin terjadi pada Anda, bahwa Anda berhasil mengatasi masalah keheningan yang canggung ini hanya untuk berakhir di zona pertemanan. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan topik-topik seperti apa yang sebaiknya Anda bicarakan sama dia. Intinya, video ini akan membuka pemikiran Anda yang selama ini ditutupi oleh keraguan dan kecemasan. Setelah akhirnya bisa mencairkan suasana dengan seorang wanita, kebanyakan pria langsung berubah menjadi mesin wawancara yang membombardir dia dengan rentetan pertanyaan membosankan untuk mengenal siapa dia dan kepribadiannya seperti apa. Pertanyaan yang sama seperti yang mungkin diajukan tante Anda pada saat acara keluarga yang hanya membuang waktu. Tidak hanya interogasi seperti ini membuat dia bosan setengah mati, tetapi juga menghambat dia untuk secara alami terlibat dalam percakapan. Kebanyakan pria sering melompat dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain tanpa meluangkan waktu untuk mengembangkan topik yang sebenarnya dia sukai. Kenapa tidak lakukan ini sebagai gantinya? Setiap kali Anda berbicara dengan seorang wanita dan Anda kemudian mengajukan suatu pertanyaan, tindak lanjuti jawaban yang dia berikan dengan sebuah pernyataan. Jangan langsung terburu-buru ke pertanyaan berikutnya seakan-akan Anda sedang balapan. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda sebenarnya memperhatikan, tetapi juga membuktikan bahwa Anda mampu membangun koneksi pada level yang lebih dalam. Pendekatan ini akan membuka percakapan ke topik yang lebih riang atau bahkan intim, mengubahnya dari hanya sekedar sesi tanya jawab yang monoton menjadi dialog yang saling melengkapi. Sebagai contoh, Anda, kamu punya hewan peliharaan kah? Dia, punya. Aku punya 3 kucing yang imut parah. Anda, wow 3. Udah ketagihan dong. Biasanya nggak lama lagi jadi 10, 25, terus 100 deh. Dia, ya enggak lah, aku nggak suka semua kucing. Aku cuma suka kucing-kucing aku aja. Anda, tapi aku dengar katanya orang yang suka kucing biasanya lebih mandiri dibandingin yang pecinta anjing. Seperti yang bisa Anda lihat, dengan menindaklanjuti pertanyaan dengan pernyataan, Anda bisa mengembangkan topik sekaligus menyelipkan sedikit candaan dan keakraban dalam sebuah percakapan. Ketimbang hanya sekedar mencentang suatu daftar rentetan pertanyaan, Anda sekarang terlibat dalam pertukaran kata-kata yang lebih menyenangkan dan berpotensi mengarah ke teritori yang lebih menggairahkan. Namun seringkali, begitu seorang pria merasakan terjalinnya suatu keakraban dengan seorang wanita, dia menjadi sangat takut untuk merusak koneksi yang masih rapuh tersebut. Akibatnya, dia berpegang teguh pada topik-topik aman seperti orang yang hampir tenggelam sedang memeluk erat sebuah pelampung. Sayangnya, strategi ini justru seringkali menjadi bumerang, membuat seorang wanita yang sebelumnya merasa tertarik menjadi merasa seperti telah redupnya sebuah percikan yang tadinya terang. Ini seperti dijanjikan suatu hidangan mewah, tapi yang disajikan hanyalah bubur putih tawar yang mengecewakan dan juga hambar. Sebagai gantinya, kenapa tidak lakukan ini? Begitu Anda merasa telah menarik minat seorang wanita, mulailah mengklasifikasi dia dengan pertanyaan atau pernyataan yang menempatkan Anda sebagai sosok pihak yang menyeleksi. Ini berarti membuat pernyataan yang mungkin akan mendiskualifikasi dia sebagai calon pasangan potensial. Jangan khawatir, Anda tidak sebenarnya menolak dia. Sebaliknya, Anda menciptakan dinamika yang menyenangkan, di mana dia akan merasa terdorong untuk membuktikan diri dia kepada Anda. Saya sudah membahas topik ini dalam seri tentang cara menarik wanita, tetapi saya akan menjelaskannya lagi agar Anda dapat lebih memahaminya. Dan setelah menonton video ini, sebaiknya Anda kembali menonton seluruh seri tersebut agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Mari kita gunakan contoh percakapan tentang kucing tadi untuk menjelaskannya. Anda, jadi kamu punya hewan peliharaan kah? Dia, punya. Aku punya 3 kucing yang ngegemesin banget. Anda, kita bakalan susah cocok kalau gitu. Aku sukanya anjing. Dan katanya nih, pemilik anjing dan kucing tuh punya koneksi hasrat keintiman fisik yang kuat, tapi katanya juga sering beda pendapat kalau buat hal lainnya. Dia, masa? Itu mah tergantung orangnya juga kali. Cocok atau enggaknya kan kalau ada kompromi, pasti bisa dapat titik temu. Seperti yang bisa Anda lihat, Anda mengambil topik yang aman seperti hewan peliharaan dan dengan cerdik mengarahkannya ke pembicaraan yang lebih bikin penasaran. Bahkan menyelipkan sedikit nuansa gairah keintiman dengan mengatakan kita bakal susah cocok. Anda secara halus menantang dia, menempatkan beban untuk mencari pengakuan ke pundak dia. Seketika, percakapan berubah dari obrolan ringan menjadi pertarungan akal bulus yang penuh rayuan. Sebagai pria, kita seringkali senang berbicara tentang fakta, peristiwa, dan cerita-cerita ringan yang menghibur. Hal-hal yang cocok untuk obrolan santai, tetapi tidak selalu menggugah perasaan seseorang. Meskipun topik-topik ini bisa mengisi kekosongan waktu, mereka cenderung membatasi kita dari menjelajahi wilayah yang sebenarnya membangkitkan gairah dalam diri seorang wanita. Wanita mendapatkan kepuasan dari
membicarakan tentang hal yang lebih lirik barat dongeng, legenda, rumor, seperti makna emosional di balik dari suatu fakta, peristiwa, atau cerita yang kita bagikan. Jika Anda belum pernah menunjukkan bahwa Anda mampu berkomunikasi di frekuensi emosional yang berbeda ini, Anda melewatkan kesempatan emas untuk membedakan diri Anda dari komplotan yang ada. Ini seperti menjadi TV hitam putih di dunia yang penuh warna. Cobalah lakukan ini sebagai gantinya. Ketika Anda sedang PDKT sama perempuan, gunakan teknik peramal untuk menyelami lebih dalam dari hanya sekedar level permukaan dan membuat dia lebih terbuka secara emosional. Meramal sederhananya adalah menyatakan sesuatu yang telah Anda perhatikan tentang diri dia, lalu membuat observasi yang lebih mendalam mengenai itu. Ini contoh yang dapat Anda gunakan ketika dia menyinggung soal cowok yang lagi dekat sama dia atau pengalaman dia dalam mencari jodoh. Aku bisa tahu dari cara kamu ngobrol kalau kamu tuh cewek yang banyak banget cowok pengen kenal, terus banyak yang pengen ngajak kamu jalan, tapi kamu susah nemuin orang yang benar-benar bikin kamu naksir. Terus begitu pas udah ketemu, cepet hilang ternyata rasa naksir kamu, karena ternyata dia nggak sesuai sama apa yang kamu harapin, atau ternyata mereka nggak ada istimewanya. Dia so tau udah percis banget kayak Mbah Dukun. Anda, Mbah juga bisa ngeliat kalau kamu suka sama petualangan, imajinasi, walaupun kadang itu bikin kamu takut, tapi jauh di dalam lubuk hati, kamu lagi nyari seseorang yang benar-benar bikin kamu berdebar-debar. Dan dari kejadian yang udah-udah, tiap kali kamu ketemu cowok, kebanyakan dari mereka hambar. Belum ada yang mampu bikin kamu ngerasa kayak lagi ada di dalam dunia dongeng. Dia, hihihi, si Mbah ini ada-ada aja. Kalau kayak gitu jampennya nopo toh Mbah. Contoh ini memperkenankan Anda untuk menyelam ke ranah emosi dan mistis, sekaligus mendiskualifikasi pria lainnya, dan juga di saat yang bersamaan menyajikan diri Anda sebagai sosok yang baru, asik, dan beda, yang siapa tahu dapat menjadi obat bagi ketidaknyamanan dia. Anda bukanlah opsi umum seperti yang lainnya. Anda adalah chapter baru yang menggairahkan di dalam novel kisah hidup dia. Karena kebanyakan pria hanya berfokus pada topik mode wawancara, seperti pekerjaan dan sekolah, mereka jarang mendapat kesempatan untuk menunjukkan sisi mereka yang penuh semangat di hadapan seorang wanita. Akibatnya, mereka justru membicarakan mengenai hal-hal yang bahkan mereka sendiri sudah bosan mendengarnya, yang pada akhirnya membuat bosan si wanita. Ini seperti mendengarkan nada pengumuman di mall, padahal yang telah dijanjikan adalah sebuah konser live. Abangku, ingatlah ini baik-baik. Antusiasme menularkan antusiasme. Ketika berbicara dengan seorang wanita, utamakan hal-hal yang membuat Anda benar-benar gembira dan bersemangat untuk membicarakannya. Memiliki kesenangan terhadap sesuatu dapat mengangkat subjek yang relatif biasa aja seperti memasak menjadi topik yang menarik apabila Anda membicarakannya dengan penuh gairah. Jika Anda suka bepergian, biarkan dia merasakan kegembiraan Anda saat menjelajahi tempat-tempat baru. Jika Anda senang membangun bisnis, biarkan dia melihat sisi kepemimpinan Anda. Biarkan jiwa kewirausahaan Anda bersinar. Jika Anda menyukai musik, seni, atau film tertentu, jangan menyembunyikannya. Ini bukan berarti memamerkan pengetahuan Anda mengenai subjek-subjek tertentu, tetapi menjelaskan apa yang membuat hal-hal tersebut begitu menarik bagi Anda. Wanita menyukai pria yang memiliki dorongan hidup, yang tahu apa yang mereka inginkan dan berusaha mendapatkannya. Biarkan mereka melihat sisi diri Anda yang penuh semangat. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan mengeluh tentang seseorang yang menjadi terlalu bikin seru. Kebanyakan pria ketika mendekati seorang wanita cantik, mereka menempatkan perempuan di atas awan dan memperlakukan dia bagaikan ratu. Mereka begitu takut membuat kesalahan, terlalu sibuk berpikir bagaimana agar terlihat keren, atau khawatir mengatakan sesuatu yang tidak mempesona, sehingga obrolan mereka menjadi hambar. Ini seperti mencoba menari sambil dibungkus karu, kaku, dan tidak efektif. Namun seperti yang telah kita bahas dalam seri cara menarik wanita, perempuan sebenarnya menginginkan pria yang menyenangkan dan seru untuk diajak menghabiskan waktu bersama. Faktanya, jauh di dalam lubuk hati, kita semua masih seperti anak-anak. Meskipun sesekali kita menikmati percakapan intelektual saat kita pergi ke tempat publik atau sedang jalan sama calon pasangan, yang kita inginkan hanyalah bersantai, tertawa dan bersenang-senang, melupakan stres dan kecemasan dalam hidup kita. Dan cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan terus membuat percakapan yang penuh candaan dan keseruan. Gunakan ledekan yang penuh gurauan dan rayuan untuk menciptakan suasana yang lebih rileks, di mana seorang wanita bisa menjadi lebih terbuka pada Anda. Ledekan candaan berarti menjadi sedikit usil dan jahil kepada dia, seperti cara Anda bercanda dengan adik perempuan atau saudara Anda. Ini melibatkan ledekan dengan cara yang menyenangkan serta menggoda. Namun, candaan menggoda yang secara efektif berarti Anda harus membuang citra cowok cool Anda sejenak dan bersikap santai serta bersenang-senang. Jangan takut untuk menjadi
menjadi sedikit konyol. Dunia tidak akan runtuh hanya karena Anda gagal menahan senyuman. Berikut beberapa contoh ledekan candaan yang bisa Anda coba. Bersiap memberikan tos kepada dia, lalu menarik tangan Anda kembali seolah-olah Anda berubah pikiran, meniru gerak-gerik dia, dan membuatnya lebih berlebihan lagi, seperti pantomim yang sedang mengejek, nyebelin tapi konyol. Jika baik disengaja ataupun tidak, jarak dia secara fisik terlalu dekat dengan Anda. Neng udah nempel-nempel aja, orang mah ajak aku makan dulu, sharing dulu, baru dia 18 ke atas. Ini mah langsung mau nyosor aja. Membuat kebohongan yang sangat berlebihan, lalu meledek dia karena dia cukup polos untuk mempercayai atau melakukan sesuatu. Kamu tahu nggak cara ngetes badan kaku atau lentur yang akurat? Nih, ikutin aku. Kamu angkat tangan, terus cubit kuping kamu dua-duanya, sambil sikut kamu disatuin sampai nempel. Habis itu tempelin sikut kamu dua-duanya ke pusar. Nah, lumayan juga. Ternyata padat berisi dan belahannya jelas. Mantap. Seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah hal-hal yang sama dengan yang dulu sering kita lakuin di saat masih kecil di taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Jika di waktu dulu berhasil, di waktu sekarang pun tetap berhasil. Ditambah, ini jauh lebih seru dibanding ngebahas kerjaan, apalagi cuaca. Salah satu masalah terbesar yang sering dikeluhkan pria adalah kehabisan topik pembicaraan. Biasanya ini terjadi karena dua alasan utama. Yang pertama, percakapan terhenti karena mereka tidak tahu cara mengalihkan topik dengan mulus. Yang kedua, mereka tidak cukup memberikan jejak cabang yang baru yang bisa diambil oleh si wanita untuk melanjutkan pembicaraan. Ini seperti berada di kapal yang tenggelam tanpa sekoci darurat. Yang sering terjadi adalah seorang pria bertanya sesuatu, lalu langsung sibuk memikirkan pertanyaan berikutnya. Karena dia terlalu fokus pada apa yang akan dia katakan selanjutnya, dia tidak benar-benar memperhatikan jawaban si wanita, dan pada akhirnya melewatkan topik-topik percakapan baru yang seharusnya dengan mudah dapat dia kembangkan. Beribarat, si wanita sudah menyerahkan bola kristal kepada Anda, tapi Anda malah sibuk sendiri melihat apakah sepatu Anda kotor, sehingga Anda tidak menyadarinya. Coba lakukan ini sebagai gantinya. Lain kali saat Anda berbicara dengan seorang perempuan, usahakan untuk memberikan beberapa topik berbeda yang bisa dia pilih. Di saat merangkai kalimat, jangan hanya mengatakan aku suka berenang, karena itu membatasi percakapan hanya pada topik renang. Sebaliknya, coba katakan aku suka banget renang, karena waktu kecil bapak aku kadang suka dikasih kamar gratis sama Hotel Ritz-Carlton. Udah gitu kolam renangnya bagus, luas, terus ada boleh montok, pakai bikini, berenang gaya bebas, tapi nggak ada cipratannya, nggak ada suara ciplak-ciplak, ngambil napasnya juga nggak kelihatan, tahu-tahu nyampe aja. Jelmaan Putri Duyung kayaknya tuh. Ketimbang Anda memaksa dia untuk membahas topik terkait renang, sekarang sebagai gantinya dia memiliki pilihan untuk beralih ke topik-topik lain dari berbagai jejak cabang yang telah Anda ungkapkan. Dia juga bisa membahas tentang masa kecil dia dengan orang tuanya, atau membahas hal-hal lain yang membuat dia merasakan nostalgia, selain dari membuat Anda menjabarkan apa yang telah Anda ungkapkan. Dan Anda juga, di saat dia berbicara, perhatikan judul topik yang dia berikan kepada Anda. Misalnya jika dia berkata, kalau aku senang masak, ibu dulu yang ngajarin sampai sekarang. Jadinya kalau nonton acara masak di YouTube apa di TV, semua resepnya kayaknya pengen aku cobain. Ketimbang hanya terpaku pada topik memasak, sebagai gantinya Anda bisa berkata, sama dong aku juga, tapi kalau acara traveling, kalau udah nonton langsung ngayal kayak ngebayangin rasanya lagi ada di sana. Terus kalau kamu, misalnya uang gak jadi masalah, kamu mau liburan kemana? Lihatkah Anda betapa mudahnya beralih ke topik percakapan lain dengan mengambil satu kata kunci seperti acara TV, lalu mengembangkannya ke topik yang benar-benar baru. Ini seperti bermain musik jazz tapi versi percakapan, di mana improvisasi adalah kuncinya. Kebanyakan pria salah mengira bahwa wanita cantik tidak ingin berbicara sama mereka. Ini tidaklah benar. Wanita berparas cantik menginginkan percakapan yang menyenangkan dan menggugah perasaan yang sama dengan kita. Faktanya adalah sangat sedikit pria yang tahu cara membangkitkan ketertarikan wanita melalui percakapan. Bahwa wanita sebenarnya sangat mengharapkan bertemu dengan pria yang mampu merangkai kata. Anda tidaklah mengganggu dia, melainkan Anda berpotensi menyelamatkan dia dari percakapan sehari-hari mengenai gosip, sosial, politik, ekonomi, dan cuaca yang terus aja muncul dan bikin ngantuk. Alasan utama mayoritas pria tidak berkomunikasi secara efektif dengan wanita adalah karena mereka membiarkan rasa cemas dan gugup menghalangi mereka dari menunjukkan sisi yang penuh pesona dan juga menyenangkan. Alasan keduanya adalah mereka tidak berbicara dengan cara yang akan direspon oleh perempuan. Dalam arti lain, mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Wanita sangatlah berbeda dari pria. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, wanita suka membahas makna di balik suatu tindakan serta emosi yang ditimbulkan. Ini juga ada benarnya, bahwa emosi yang muncul dalam suatu percakapan akan mengikat perasaan tersebut secara alam bawah sadar kepada Anda. Ini berarti apabila Anda sedang membahas perkara jodoh dan dia lalu mulai bercerita mengenai semua pengalaman buruk yang dia alami sama mantan-mantan dia di hubungan yang sebelum-sebelumnya, dia akan mulai mengasosiasikan Anda dengan perasaan buruk tersebut.
Jika seperti itu maka selamat, Anda telah menjadi lambang emosional layaknya seperti segelas susu basi. Tapi disinilah kuncinya. Jika memang benar bahwa emosi yang negatif bisa dikaitkan kepada Anda, maka berarti ini juga berlaku sebaliknya, bahwa wanita juga akan mengaitkan emosi yang positif kepada Anda. Itulah kenapa penting untuk membawa perempuan, si calon pasangan potensial, ke dalam suasana hati yang positif. Salah satu cara melakukannya adalah dengan ledekan candaan seperti yang kita bahas sebelumnya. Cara lainnya adalah dengan mengajukan pertanyaan dan membuat pernyataan yang memicu dia untuk membicarakan perasaan tertentu mengenai suatu hal. Misalnya, jika Anda sedang berbicara dengan perempuan dan dia menyinggung bahwa dia suka clubbing, ketimbang menanyakan hal yang bersifat fakta seperti clubbing di mana, sendirian apa rame-rame, lebih baik Anda membuat dia membicarakan perasaan seperti apa yang dia alami di saat pergi clubbing. Sebagai contoh, Anda, kamu terakhir kalau seru-seruan ngapain atau kemana? Dia, clubbing. Anda, aku masih pemula nih kalau soal clubbing, newbie. Tapi aku penasaran, kalau kamu senang clubbingnya apa dari musiknya atau ada yang lainnya kah? Dia, lebih ke suasananya aja sih, kayak seakan-akan bebas gitu. Mau teriak-teriak, mau geleng-geleng, mau kentut di tempat rame, hihi, gak ada yang nilai. Terus gak ada yang dikenal juga kan? Anda, aku ngebayangin kalau cewek yang seneng clubbing, biasanya jogetnya sensual, terus goyangannya maut. Aku mau lihat dong, kamu kalau jogetnya gimana? Bentar aku pilihin musiknya dulu. Dalam contoh ini, Anda mengambil topik clubbing dan membahas mengenai makna di balik tindakan tersebut dan juga emosi yang ditimbulkan olehnya. Dan karena emosi ini bersifat positif, Anda membuat suasana hati si perempuan menjadi positif juga, yang secara alam bawah sadar, dia akan mengaitkan perasaan kebebasan, tidak adanya penilaian, dan juga kegembiraan tersebut kepada Anda. Lirik barat, Anda menjadi sosok yang bersifat pribadi untuk dia, dan melambangkan keseruan yang menggairahkan, serta membuat kisah hidup dia menjadi lebih penuh warna. Cukup sekian dulu video kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai detik ini, tetapi belum nge-like videonya, teganya abangku ini. Ini adalah Duri Malam. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.